Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu uh, mengidentifikasi atau menganalisis persoalan dan permasalahan yang ada di Pantai Indah Pohe untuk rencana pembangunan kawasan permukiman warga di sekitar Pantai Indah Pohe tersebut. Adapun tujuan dari kami yaitu menjadikan Pohe bukan hanya sebagai tempat bermukim, namun memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai peluang kegiatan ekonomi. Kemudian menerapkan prinsip arsitektur tropis pesisir untuk menghadapi permasalahan abrasi pantai, kemudian menghasilkan desain rumah tropis yang dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, kemudian memanfaatkan material alam dalam penerapan gaya desain. Pantai Indah Pohe sendiri terletak di Kota Gorontalo sebagai permukiman nelayan dan destinasi wisata lokal. Namun untuk kondisi pesisir menghadapi tantangan seperti abrasi, rob, dan peningkatan aktivitas wisata. Makanya tujuan kami menyangkut dengan mengatasi persoalan-persoalan yang berada di pesisir pantai tersebut. Berikut adalah batasan kawasan yang kami ambil di sekitar Pantai Indah Pohe terdapat di daerah tersebut. Untuk mengidentifikasi persoalan dan permasalahan tersebut, kami membagi beberapa segmen untuk menganalisis persoalan tersebut, kemudian akan memberikan solusi bagaimana bagusnya untuk mengatasi persoalan dan permasalahan yang ada di setiap zonasi tersebut. Untuk zonasi tersebut kami membagi beberapa segmen. Yang pertama ada daratan, kemudian sempadan pantai, kemudian ada garis pantai, kemudian ada perairan pantai, dan ada lautan. Selanjutnya berikut adalah potongan atau batasan pantai yang kami buat untuk mengidentifikasi batasan-batasan sampai mana untuk mengetahui bagaimana batasnya agar kami bisa menyesuaikan dengan peletakan bangunan itu sendiri dan mengatasi persoalan yang ada di sekitarnya. Baik, kita langsung masuk saja pada analisis pertama, analisis segmentasi pertama, yaitu pada laut. Adapun karakteristik dari fisik atau ekologis dari laut tersebut, yang pertama karena Pohe adalah wilayah pesisir, bagian laut dekat pantai mungkin memiliki ekosistem laut seperti lamun atau terumbu karang. Meskipun saya tidak menemukan studi spesifik terumbu karang di Pohe tersebut, namun melihat dari kondisi wilayah tersebut mungkin bisa menjawab dari analisis yang kami lakukan di Kelurahan Pohe tersebut. Kemudian potensi perikanan cukup besar, misalnya potensi ikan nike dari Laut Pohe sebagai alternatif ekonomi. Kemudian aktivitas nelayan cukup aktif sehingga tekanan pada sumber daya laut bisa besar. Adapun kekurangan dari dan tantangan untuk wilayah tersebut atau segmen tersebut yaitu jika tidak ada proteksi laut, gelombang laut yang kuat bisa terus merusak garis pantai. Kemudian tekanan perikanan, eksploitasi ikan nike tanpa manajemen berkelanjutan bisa mengancam stok. Kemudian untuk resiko populasi atau limbah dari daratan jika tidak dikelola dengan baik yang terdampak pada ekosistem laut. Nah, untuk mengatasi permasalahan dan persoalan tersebut, kami menerapkan atau memberikan solusi yaitu restorasi ekosistem laut, menanam terumbu karang atau membangun struktur karang batuan untuk mengurangi energi gelombang dan meningkatkan habitat laut. Nah, berikut adalah gambar yang contoh untuk penanaman atau penerapan terumbu karang pada segmen tersebut.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Alin. Saya akan melanjutkan untuk analisis segmen, yaitu garis pantai. Untuk karakteristik fisik dan ekologisnya, yang pertama, panjang garis pantai diperkirakan kurang lebih 741 meter. Kemudian untuk gelombang laut cukup signifikan di beberapa waktu, menimbulkan profil pantai yang berubah. Kemudian sifat garis pantai bisa dinamis atau bergeser tergantung kondisi gelombang dan pesisir pantai. Untuk kekurangan atau tantangan yang dihadapi diantaranya ketidakstabilan garis pantai atau mundurnya garis pantai karena abrasi dapat mengancam rumah, fasilitas, pesisir pantai, dan infrastruktur. Kemudian ketergantungan pada proteksi alami yang mungkin sudah kurang efektif jika vegetasi pesisir tidak cukup kuat. Kemudian potensi kehilangan lahan pesisir jika tidak ditangani dengan baik. Kemudian masuk pada solusi. Stabilitas pantai. Selain vegetasi, bisa buat ombak tampak lamun di bagian dangkal pantai sebagai penahan gelombang alami. Kemudian pemulihan pasir, yaitu program pemulihan pasir di mana pasir ditambahkan ke pantai untuk memperkuat profil pantai. Kemudian monitoring pantai, yaitu sistem pemantauan perubahan garis pantai secara berkala agar intervensi bisa dilakukan tepat waktu. Seperti ini kira-kira untuk penanaman mangrove dan penambahan pasir. Kemudian masuk pada sempadan pantai darat atau lingkungan masyarakat. Yang pertama, karakteristik lingkungan, fisik, sosial, dan pemukiman. Segmen daratan sempadan pantai Kelurahan Pohe membentuk kesatuan ruang yang langsung berhubungan antara pemukiman warga, kontur daratan, dan kedekatan dengan garis pantai. Karakteristiknya adalah yang pertama, kondisi dan fisik lingkungan. Terdapat permukiman padat di sepanjang area yang dekat dengan garis pantai. Sebagian area daratan memiliki kontur berbukit dan beberapa titik rawan longsor. Tingkat infiltrasi rendah akibat permukiman padat dan minim ruang terbuka hijau. Kemudian beberapa wilayah berada sangat dekat dengan bibir pantai, sehingga rentan terpapar gelombang dan rob. Lalu, kondisi sosial dan aktivitas warga. Mayoritas warga bekerja sebagai nelayan, sehingga terkait perahu, jaring, dan pengolahan ikan ditemukan di sebadan pantai. Kualitas pemukiman bervariasi, dominan rumah semi permanen dan permanen, dan ruang sosial warga banyak berlangsung di jalan kecil atau tanah lapang yang terbatas. Lalu, infrastruktur dasar permukiman. Yang pertama, drainase. Sebagian besar tidak berfungsi optimal, beberapa saluran tersumbat dan air hujan sering mengenang. Listrik, jaringan tersedia, tetapi inflasi banyak yang tidak tertata rapi dan rawan karena kelembapan udara laut. Untuk jalan permukiman, banyak jalan kecil masih rusak, sempit, atau belum diperkakas. Untuk area terbuka sangat terbatas, bahkan nyaris tidak ada ruang hijau atau titik evakuasi. Kemudian pengolahan sampah belum tertata. Beberapa titik mengalami penumpukan sampah yang berpotensi masuk ke laut. Kerentanan. Oke, lanjut. Yang kedua itu kekurangan atau permasalahan utama. Yang pertama, dari segi fisik lingkungan, resiko longsor di area bukit dan tebing, kedekatan rumah dengan pantai menyebabkan abrasi langsung mengenai permukiman, dan tidak ada vegetasi penahan angin atau gelombang di zona permukiman. Kemudian dari sisi infrastruktur, drainase buruk. Genangan saat hujan
Jalan lingkungan rusak dan tidak nyaman dilalui. Jalan listrik berpotensi membahayakan karena kedekatan dengan air laut. Kemudian area terbuka tidak tersedia. Dari sisi sosial, kesadaran warga terhadap mitigasi bencana masih terbatas. Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih terjadi di beberapa titik seperti di pesisir pantai. Kemudian aktivitas selain membuat sempadan pantai semakin padat peralatan dan bangunan tambahan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Serina. Baik, masih di analisis segmen yaitu sempadan pantai. Solusi untuk perbaikan segmen daratan dan sempadan pantai. Yang pertama, solusi lingkungan fisik, yaitu membuat retaining wall dan vegetasi berakar kuat di area rawan longsor. Berikut menambahkan vegetasi pelindung pantai seperti mangrove jika memungkinkan pada titik tertentu. Yang terakhir, penataan kembali batas aman permukiman dari bibir pantai. Solusi yang kedua, solusi infrastruktur. Yang pertama, drainase, membuat saluran drainase permanen atau UDIC dengan sambungan ke saluran kota. Yang kedua, pembersihan drainase rutin setiap pekan bersama warga. Berikut jalan lingkungan, pengecoran jalan permukiman di semua jalan sempit, penambahan lampu tenaga surya di titik gelap, dan berikut listrik yaitu penataan ulang kabel oleh PLN agar lebih aman dan tahan kelembapan. Mengganti kabel lama menjadi kabel outdoor anti air laut. Berikutnya area terbuka, membangun ruang terbuka kecil di tengah permukiman untuk area sosial, titik kumpul evakuasi tsunami, dan jalur sirkulasi udara. Dan yang terakhir, pengolahan sampah, tempat sampah terpilah di setiap RT, edukasi warga tentang sampah dan larangan membuang ke pantai. Solusi yang ketiga, solusi sosial dan mitigasi bencana melalui evakuasi tsunami bersama BPBD. Yang kedua, pemasangan rambu evakuasi dan jalur menuju Bukit Pohe. Yang ketiga, penyuluhan keselamatan laut terutama untuk anak-anak. Berikutnya adalah gambar dari mitigasi bencana. Kita masuk ke slide berikut. Berikut adalah bagaimana cara kita mengatasi persoalan dan permasalahan dari lingkungan masyarakat tersebut. Sudah terlihat di sini pada gambar ada penanaman mangrove, kemudian pemasangan railing, kemudian ada pembuatan drainase, kemudian ada pengecoran jalan, kemudian ada penggunaan lampu tenaga surya di jalan, kemudian ada penataan ulang kabel, kemudian ada partisipasi masyarakat untuk pengelolaan sampah, ada ruang terbuka hijau, kemudian menggunakan tempat sampah di beberapa titik agar bisa mengayomi masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya, kemudian memberikan jalur evakuasi atau tempat evakuasi masyarakat, dan terakhir ada gambar penyuluhan kepada anak-anak agar terhindar dari trauma. Next.
Berikut konsep untuk rumah nelayan adaptif. Yang pertama, material lokal, misalnya kayu, jenis lokal jika tersedia di daerah Gorontalo seperti kayu meranti atau bambu, dan bahan atap lokal yang tahan cuaca laut dengan menggunakan material lokal biasanya bisa lebih murah. Terus aplikasi warna kayu alami atau cat finishing yang tidak cepat lapuk oleh air asin dan sinar matahari. Terus lantai atas digunakan sebagai ruang tinggal, kamar tidur, dapur, ruang tamu. Letaknya lebih aman dari banjir, ombak, kelembapan laut, dan bisa memberi privasi yang lebih dibanding lantai bawah. Atap yang agak menjulang dan overhang atau atap yang meluncur keluar membantu menghindari panas matahari langsung. Tipe rumah panggung modular dua lantai ringan, bentuk rumah panggung dengan bagian bawah ditinggikan pada penyangga pohon, kayu atau campuran pondasi kokoh. Fungsinya yaitu bawa rumah sebagai area kerja nelayan dan parkir perahu. Seperti pada foto tersebut terlihat rumah panggung yang langsung berada di atas atau sangat dekat dengan air, dan ada perahu di bawah atau di kolong rumah yang di atas air. Baik, kami rasa cukup untuk presentasi hari ini untuk mengenai persoalan atau permasalahan yang ada di lingkungan Pantai Indah Pohe, yaitu bagaimana cara kami atau cara kita untuk mengatasi atau mencari solusi agar lingkungan tersebut tetap aman dan nyaman untuk warga lingkungan sekitar. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil analisis kami, di mana untuk setiap segmen atau setiap pembagian zonasi tersebut perlu adanya atau perlu solusi agar wilayah tersebut tetap aman dari bencana. Kemudian untuk konsepnya itu perlu memperhatikan atau mengikuti karakteristik dari lingkungan tersebut atau lingkungan pantai tersebut. Sekian untuk materi hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.